2C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lambung Mangkurat. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang peta, atlas, dan globe. Simak videonya ya. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani mapa yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun, secara umum, peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Peta mempunyai fungsi di berbagai bidang, yaitu yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif yang dimana menunjukkan letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, contohnya bentuk benua atau gunung. Yang ketiga, menyajikan data tentang potensi suatu daerah, contohnya peta potensi rawan banjir, peta potensi kekeringan, peta potensi air, dan peta potensi ikan. Yang keempat, memperlihatkan ukuran, karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Syarat pembuatan peta yaitu adanya sumber data, simbol, lettering, dan warna peta. Bentuk peta ada dua, yaitu peta 2 dimensi dan peta 3 dimensi. Peta 2 dimensi disebut juga peta datar, yaitu peta yang dibuat pada suatu bidang datar, misalnya pada kertas. Unsur ruang yang dapat dilihat pada bidang datar adalah panjang dan lebar. Untuk menunjukkan bentuk permukaan bumi, umumnya digambarkan dengan perbedaan simbol warna atau simbol angka, misalnya untuk menunjukkan ketinggian. Contoh peta 2 dimensi yaitu peta administrasi, sedangkan peta 3 dimensi disebut juga peta relief, yaitu peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Pada peta relief, selain unsur ruang berupa panjang dan lebar, disajikan pula unsur ketinggian. Dengan kata lain, peta relief dapat melihat relief muka bumi dengan jelas, contohnya maket. Jenis peta. Menurut isi peta, ada dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Sedangkan menurut skala peta, yang pertama ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta geografi. Pengertian atlas. Atlas adalah sebuah buku yang berisi kumpulan peta-peta yang disusun secara rapi dan teratur. Nama atlas berasal dari mitologi Yunani, yaitu nama dewa Yunani yang memegang bumi di atas pundaknya. Atlas juga disusun secara sistematis dalam bentuk buku. Namun, tidak hanya dalam bentuk buku, atlas juga ditemukan dalam bentuk multimedia sehingga dapat memuat informasi geografi, batas negara, statistik geopolitik, sosial, agama, dan ekonomi. Atlas berfungsi di bidang geografi dan pendidikan, perencanaan dan pembangunan wilayah, ekonomi dan bisnis, sejarah dan ilmu sosial, lingkungan dan kehidupan alam, kesehatan masyarakat, serta militer dan keamanan. Komponen atlas memuat judul atlas, tahun pembuatan atlas, daftar isi, legenda, dan indeks. Jenis atlas ada 3, yaitu yang pertama, atlas berdasarkan wilayahnya, yang kedua, atlas berdasarkan tujuannya, dan yang ketiga, atlas berdasarkan isinya. Atlas berdasarkan wilayahnya yaitu ada atlas alam semesta, atlas dunia, atlas nasional, atlas regional, dan atlas kota. Sedangkan atlas berdasarkan tujuannya yaitu atlas referensi, atlas wisata, dan atlas pendidikan.
Dan berdasarkan isinya ada dua, yaitu atlas umum dan atlas tematik. Pengertian globe. Secara etimologis, istilah globe berasal dari bahasa Latin globus yang memiliki arti bola atau benda yang berbentuk bulat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, globe didefinisikan sebagai model berbentuk bola yang menggambarkan permukaan bumi atau sebagai peta bumi dalam bentuk tiruan yang menyerupai planet bumi. Fungsi globe. Yang pertama, sebagai alat stimulasi sederhana proses terjadinya gerhana matahari dan bulan. Yang kedua, menghitung pembagian waktu di bumi berdasarkan garis bujur, mengetahui perbedaan iklim dengan bantuan garis lintang. Yang ketiga, sebagai media peragaan bentuk bumi dan rotasinya. Yang keempat, menggambarkan letak, luas daerah, negara, benua, dan laut secara lebih akurat. Yang kelima, bentuk bumi yang sebenarnya dan dapat memperlihatkan permukaannya secara utuh. Yang keenam, dapat dengan mudah memperagakan terjadinya siang dan malam dengan bantuan sinar dari senter. Yang ketujuh, membandingkan perbedaan daerah waktu di bumi dengan pertolongan garis bujur. Yang kedelapan, menunjukkan sistem pembagian garis lintang dan garis bujur serta besarnya lingkaran garis lintang. Globe. Yang pertama ada globe fisik atau fisik geografi. Yang kedua, globe politikal. Yang ketiga, globe topografis. Yang keempat, globe tematik. Yang kelima, globe bumi bulat dan geodesik. Dan yang terakhir ada globe interaktif. Komponen globe terdiri dari bola dunia, lintang dan garis bujur, sumbu rotasi, kaki penyangga atau dudukan. Bola dunia adalah gambaran atau representasi tiga dimensi dari planet bumi yang biasanya digunakan untuk menunjukkan posisi geografis, benua, negara, dan lautan. Bola dunia seringkali digunakan dalam pendidikan untuk membantu orang memahami peta dunia dan hubungan antar wilayah di bumi. Lintang dan garis bujur adalah sistem koordinat geografis yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Sumbu rotasi adalah garis imajiner yang menghubungkan dua kutub di bumi, yaitu kutub utara dan kutub selatan, dan di sepanjang garis ini bumi berputar. Kaki penyangga atau dudukan adalah struktur yang menopang bola dunia dan memungkinkan rotasi untuk memudahkan pengamatan berbagai wilayah. Dari pembahasan mengenai peta, atlas, dan globe, dapat disimpulkan bahwa ketiganya merupakan alat representasi permukaan bumi yang memiliki fungsi dan karakteristik masing-masing. Peta adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk dua dimensi yang membantu manusia dalam navigasi, perencanaan, dan analisis wilayah. Pembuatan peta harus memenuhi syarat akurasi, keterbacaan, dan memiliki komponen seperti skala, legenda, dan simbol. Peta diklasifikasikan berdasarkan isi, skala, dan bentuknya, serta telah mengalami perkembangan dari peta kuno hingga peta digital. Atlas adalah kumpulan peta yang disusun secara sistematis dengan tujuan memberikan informasi geografis yang lebih luas dan struktur. Atlas memiliki syarat akurasi dan kelengkapan informasi serta berfungsi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, perencanaan wilayah, dan penelitian. Komponen dalam atlas meliputi daftar isi, legenda, indeks, dan peta tematik. Jenis-jenis atlas diklasifikasikan berdasarkan isi dan tujuan penggunaannya. Globe adalah model tiga dimensi bumi yang mempresentasikan bentuk dalam permukaannya secara lebih akurat dibanding peta datar. Globe memiliki berbagai kegunaan, terutama dalam memahami letak geografis, pergerakan bumi, serta hubungan antar wilayah.
Komponen utama globe meliputi lintang dan bujur, ekuator, serta kutub. Jenis-jenis globe dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan fungsinya. Sejarah perkembangan globe menunjukkan evolusi dari model sederhana hingga teknologi digital interaktif. Secara keseluruhan, peta, atlas, dan globe memiliki peran penting dalam membantu manusia memahami dunia, baik dalam pendidikan, penelitian, maupun kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi juga terus meningkatkan akurasi dan kemudahan akses terhadap informasi geografis. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.